Anak-anak Jakarta itu harus pandai untuk kemudian bisa menyaring kira-kira kredensial apa nih saya bisa pakai. Jangan lagi menggunakan tanggal lahir. Anak Jakarta itu juga harus nih mau untuk lihat atau baca berita. Kalau kalian mau aman itu harus repot. Kalau kalian nggak mau repot ya jangan minta aman. Kejahatan itu tidak hanya muncul karena ada keinginan, tapi juga karena ada kesempatan. Jadi waspada. Halo anak Jakarta, perkenalkan saya Syakira. Kembali lagi di episode kedua Cerpen, Cerita Pelindungan Konsumen. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang pentingnya melindungi informasi pribadi. Tapi saya nggak sendiri nih anak Jakarta. Hari ini, kita kedatangan Bapak Jehan Septiano dari DTP Cyber Bareskrim Polri. Halo Pak Jehan, Halo Mbak gimana nih Syakira. Pak kabarnya? Puji Tuhan sehat Mbak. Terima kasih sebelumnya ya Pak, karena sudah hadir di podcast kami. Jadi Pak, kali ini kita akan membahas pentingnya melindungi informasi pribadi. Oke. Nah, sebelumnya saya pernah dengar nih Pak, kalau data pribadi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu bersifat spesifik dan umum. Kira-kira perbedaannya apa sih Pak? Boleh nggak dijelasin? Boleh buat anak Jakarta nih. Perbedaan data spesifik dan data umum terkait dengan data pribadi itu, kalau data pribadi yang spesifik itu jika diolah atau dimanfaatkan itu bisa berpengaruh kepada pribadi yang memiliki datanya. Tapi kalau misalkan itu data pribadi umum, itu digunakan untuk mengidentifikasi si pemilik data, gitu Mbak. Oke, berarti kita penting ya untuk menjaga data pribadi. Penting banget. Oke, baik. Seberapa penting sih Pak menjaga data pribadi itu? Ya sangat penting sih, karena menjaga data pribadi itu seperti kita menjaga harta kita sendiri gitu. Jadi kayak memang harus benar-benar dijaga supaya nggak diambil sama orang lain, karena itu memang kepunyaan diri kita. Oke. Gitu. Kalau untuk bahayanya data pribadi tersebar itu seperti apa sih Pak kira-kira? Bahayanya data pribadi tersebar itu seperti ya sebahaya jika aset kita tuh diambil orang gitu. Pasti akan sangat kehilangan, satu. Yang kedua, itu bisa disalahgunakan oleh orang lain untuk melakukan kegiatan lain. Kalau dalam hal ini sebagai untuk kegiatan kejahatan. Dia bisa menyalahgunakan data pribadi kita untuk memeras orang. Dia bisa memanfaatkan data pribadi kita untuk kemudian mempermasalahkan seseorang, membuat kegaduhan, atau bahkan dia bisa mengambil keuntungan pribadi, keuntungan finansial dari data pribadi yang dia curi. Oke, selanjutnya seberapa besar sih Pak ancaman yang penyalahgunaan data pribadi terhadap produk dan jasa sistem pembayaran? Nah, jadi gini nih anak Jakarta, kalau kita ngomong masalah seberapa besar penyalahgunaannya di pembayaran, itu ya besar sekali gitu. Sebesar saldo anak-anak Jakarta gitu ya. Sebesar itu masalahnya. Jadi kalau informasi data pribadi kita itu disalahgunakan oleh orang atau justru diketahui oleh orang lain, itu bisa menyebabkan kita kehilangan aset. Bagaimana bisa? Pak, kok kita bisa kehilangan aset? Bisa, karena itu memungkinkan orang lain untuk mengambil alih nih, mungkin akun perbankan kita, akun uang digital kita, akun e-wallet kita dan sebagainya, yang memang sifatnya beneficial untuk bisa diambil gitu. Kita harus secara pribadi dan mandiri itu yang lebih prepare sama data kita. Kita juga harus selektif ya, bagaimana kita mendistribusikan data-data kita itu. Jika memang bisa didistribusikan secara langsung, meskipun itu kopian atau salinan, lebih baik di direct ketimbang itu dijadikan PDF dan kemudian di-deliver via email ataupun dokumen elektronik yang didistribusikan melalui perpesanan. Kan kita juga harus ngejaga PIN dan password kita gitu. Betul. Ya. Jadi gimana sih Pak cara kita menjaga PIN, password atau akun sistem pembayaran tersebut? Oke, yang pertama sih jangan kasih tahu orang lain. Gitu ya, bahkan ke pacar jangan, habis nanti. Ini anak-anak Jakarta ya kan, itu ketinggalan zaman ya kan, kayak lagunya Sidul. Anak-anak Jakarta itu harus pandai untuk kemudian bisa menyaring kira-kira kredensial apa nih saya bisa pakai. Jangan lagi menggunakan tanggal lahir. Jangan lagi menggunakan tanggal jadian, nama pacar, nama peliharaan, tempat bekerja, karakter kesukaan di game online, ya kan? Atau karakter kesukaan di anime, itu jangan. Bisa manfaatin kok ada aplikasi yang bisa mengenerate password. Jadi ngebantuin kita untuk bikinin password yang complicated dan terenkripsi dengan baik. Gitu ya, anak Jakarta harus lebih milenial dong.
manfaatkan aplikasi atau sarana digital yang ada. Berikutnya, ada nih yang namanya aplikasi autentikator. Akan jauh lebih aman ketika kita mau menambahkan aplikasi untuk bisa menjadi kayak gembok tambahan gitu loh. Jadi ada banyak produk kayak Duo Mobile, Google Authenticator, itu bisa dimanfaatkan. Itu semuanya free. Itu bisa kita manfaatkan untuk menjadi kayak kunci ganda untuk keamanan kredensial akun-akun pribadi kita gitu. Oke, kan belakangan ini lagi banyak banget ya Pak, kayak kasus-kasus itu marak di sosial media. Nah, dari pihak kepolisian pernah nggak sih Pak kayak nerima kasus penipuan data pribadi gitu? Dan upayanya apa sih Pak untuk meminimalisir masalah tersebut? Sering, Mbak Shakira, kalau misalkan ditanya, pernah nggak? Bukan pernah lagi, sering gitu. Bahkan penipuan yang salah satunya disebabkan oleh pencurian data pribadi itu menjadi ranking 1 selama saya bekerja di Direktorat Tindak. Jadi saya kalau misalkan di cyber udah 7 tahun, berarti selama 7 tahun belakangan itu angka penipuan itu yang paling tinggi. Itu dia di atas 1.500 kasus per tahunnya. Contoh kasusnya sih banyak ya. Ini pernah kami tangani karena si nasabah ini merasa ada transaksi yang tidak dilakukan. Gitu. Asal muasalnya dari mana? Setelah kami selidiki ternyata asal muasalnya adalah dari APK yang dimodifikasi. Ini adalah salah satu sarana penyerta phishing. Gitu. Nah, memang modus phishing ini banyak di embed atau disertakan dengan perangkat yang lain. Kalau yang sekarang itu kan dia banyak menggunakan tidak lagi link atau tautan. Sekarang dia tidak lagi menggunakan file. Biasanya kan pernah ada file dokumen bentuknya PDF kayak .doc atau gambar, atau video, atau suara. Nah, sekarang tuh dia di-embednya dengan APK modifikasi. Ya gitu, yang dulu yang rame kan sempat ada tuh undangan perkawinan kan, undangan nikah. Itu dia ngeklik itu karena merasa memang ada temennya yang sedang mau nikah. Dibuka, dia follow instruksinya. Kemudian kebetulan di situ ada Trojan dropper yang mengkompromis perangkat mobilenya. Dan mungkin di perangkat itu dia tidak menambahkan antivirus yang lebih powerful di handphonenya, jadi ya udah dia kemudian dia menginfected beberapa aplikasi sehingga kredensialnya itu bisa diintip sama si pelaku kejahatan, sehingga si pelaku kejahatan itu bisa men-take over mobile bankingnya untuk melakukan transaksi keuangan. Dan itu bagaimana cara kita mencegahnya? Ada dengan banyak cara. Yang pertama sekali adalah dengan cara mengungkap kasus. Loh, kok bisa Pak ungkap kasus itu mencegah? Iya, karena kalau kita ungkap kasusnya, kita memutus satu rantai. Berikutnya kita mengekspos, mengundang jurnalis untuk memberitakan bagaimana modusnya, bagaimana cara mereka bekerja sehingga kita bisa mencari cara untuk mencegah. Gitu. Jadi anak Jakarta itu juga harus nih mau untuk lihat atau baca berita. Yang di scroll itu juga jangan cuma gosip lambe turah doang, tetapi info-info terkini terkait dengan pengungkapan kasus atau tren kejahatan di dunia maya. Oke, nah sebelum kita mengakhiri nih Pak, kira-kira Bapak ada tips aman dan strategi gitu nggak Pak? Supaya anak-anak Jakarta juga dapat melakukan pencegahan agar tidak menjadi korban saat bertransaksi di era digital ini. Oke, jadi buat anak-anak Jakarta nih, dari saya, prinsipnya adalah apapun generasi kalian tetap harus mau yang namanya aware. Dan kalau sesuai dengan tadi saya bilang, kalau kalian mau aman itu harus repot. Kalau kalian nggak mau repot ya jangan minta aman. Harus selalu memperhatikan notifikasi yang ada di perangkat. Karena notifikasi itu bisa menjadi indikator awal kemungkinan informasi kita atau data kita disusupi oleh orang lain. Berikutnya, harus mau nih rajin-rajin ganti PIN atau passwordnya supaya ketika nanti itu breaching atau compromise kita masih bisa ke backup. Diaktifin selalu nih verifikasi 2 langkahnya. Jangan males untuk ngoprek-ngoprek akunnya. Jadi nggak cuma ngedit fotonya biar kelihatan cakep, tetapi juga dipermak juga akunnya biar aman. Gitu. Berikutnya, jangan latah sama tetangga. Kalau tetangga pamerin alamat rumah, kita nggak usah ikut-ikutan.
Ya benar banget. Kalau tetangga habis bikin SIM baru, kita nggak usah ikut-ikutan foto pamer SIM baru juga, nggak usah. Karena itu semua bisa merugikan diri kita sendiri. Jadi nggak akan ada orang lain yang mau menjaga data diri kita selain kita pribadi. Jadi kejahatan itu tidak hanya muncul karena ada keinginan, tapi juga karena ada kesempatan. Jadi waspada. Oke, terima Itu kasih Mbak banyak Syakira. ya Pak Iya. untuk sharing pada episode kali ini. Informasinya sangat luar biasa, sangat bermanfaat. Buat anak Jakarta, jangan lupa ikuti terus media sosial dari Bank Indonesia Jakarta untuk konten edukasi lainnya. Saya Syakira dan Pak Jehan Septiano pamit undur diri. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dah.